Kabar mengejutkan disampaikan artis yang juga mantan penyanyi cilik Tasya Kamila. Lewat sosial medianya, Tasya mengabarkan bahwa akhir tahun lalu ia memperjuangkan kesembuhan Randy Bachtiar suaminya yang divonis mengidap kanker getah bening. Tidak main-main karena sudah stadium 2 sehingga harus mendapatkan penanganan cepat agar tidak semakin memburuk. Lantas, seperti apa curahan hati Tasya Kamila tentang kondisi suaminya? Setelah mendapat diagnosa kanker getah bening, Randy pun segera melakukan beberapa langkah medis termasuk operasi, kemoterapi, serta menjalani 25 kali radiasi. Lantas, seperti apa hasil dari semua upaya pengobatannya itu? Benarkah rambut Randy sempat rontok? Tidak pernah menduga suaminya divonis kanker stadium 2, Tasya berusaha tegar. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan karena hanya akan menambah beban mental bagi sang suami. Lalu benarkah putra pertama mereka yang masih balita sudah mengerti papanya sedang sakit? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berita mengejutkan disampaikan oleh pelantun lagu Libur Telah Tiba Tasya Kamila lewat akun sosial medianya. Tanpa diduga-duga, ia mengumumkan bahwa Randy Bachtiar, suami yang menikahinya pada 5 Agustus 2018, mengidap kanker getah bening. Pasangan muda ini segera bertindak karena kankernya sudah masuk stadium 2 sehingga butuh penanganan cepat. Randy dari tahun 2019 ya? Iya, 2019. Iya betul, 2019 tuh sempet training buat maraton. Nah terus tuh kalau malam dia suka ngerasa sesak. Cuman kan karena dia lagi latihan buat maraton gitu, lagi seneng lari lah. Kita nggak tahu kalau misalkan, maksudnya nggak kebayang gitu, itu sesuatu yang berbahaya. Awalnya terdiagnosisnya dengan timoma. Timoma itu penanganannya adalah harus dioperasi. Operasinya itu harus dibuka dadanya. Sampai di Januari baru dilakukan operasi. Itu pun juga karena Randy udah mulai terganggu tuh, batuknya udah makin gatel lagi gitu kan, udah makin sesak. Terus pas kita CT scan ulang, masanya itu tuh udah membesar 1,5 kali lipat dari 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi ya udah, emang the best way ya udah dioperasi. Setelah operasi baru masanya itu diteliti di lab, barulah ketahuan bahwa ternyata itu adalah kanker getah bening, jenisnya lymphoma Hodgkin, dan kalau stadiumnya dari PET scan baru ketahuan stadiumnya stadium 2. Yang berbahaya apabila kelenjar getah bening ini berubah menjadi sel ganas, ya. Makanya kalau ada sel ganas kita sebut limfoma. Nah, kalau limfoma ini udah termasuk suatu keadaan di mana kelenjar getah bening itu sudah berubah menjadi kanker lah, kalau kita bilang secara umum kanker, tapi yang dimaksud ini adalah suatu limfoma. Batuk yang mendera Randy tak kunjung sembuh sehingga Tasya mulai curiga ada sesuatu yang menimpa sang suami. Pada Oktober 2020, Randy mengalami batuk sangat lama hingga kurang lebih 3 minggu. Barulah setelah itu mereka mulai semakin serius untuk mengetahui apa yang terjadi. Pegel,
Nah, pegel juga ya, semua orang juga sering kan pegel-pegel. Jadi di tahun 2019 itu sampai tahun 2020 ya kita nggak ada suspek apa-apa. Sampai akhirnya di Oktober 2020 kemarin Randi tuh sempet batuk ya. Batuknya gimana? Lama batuknya kayak sampai 3 minggu. Karena masa pandemi kan, udah masuk masa pandemi, jadi kita sering swab dan swab PCR selalu negatif. Kita ke dokter THT juga, terus dokter THT kasih antibiotik sampai dihabisin, tetap batuk terus gitu. Sampai akhirnya kita dokter THT-nya bilang kalau udah nggak ada gejala infeksi lagi nih. Terus sekali waktu Rani waktu itu batuk, terus keluar darah, tapi bukan yang kayak muntah darah gitu, cuman kayak keluar dahak, ada darah sedikit gitu. Akhirnya kita ke dokter paru, di ronsen, baru di situ kelihatan bahwa ada massa di rongga dadanya Randi. Akhirnya menyarankan kita untuk CT scan. Kita CT scan dan baru jelas gitu, benar-benar ada massa di mediastinum atau di rongga dadanya Randi. Massanya juga lumayan gede gitu, ukurannya berapa ya? 92 kali 55, ini dalam mili ya, 92 kali 55 mili. Sang suami divonis kanker getah bening stadium 2. Seperti apa kondisi Randi kini setelah melalui beberapa proses pengobatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Mengidap kanker getah bening stadium 2 adalah kenyataan yang harus diterima Randi dan Tasya. Berbagai skema penyembuhan dilakukan, tapi yang kemudian disarankan para ahli kesehatan adalah operasi toraks untuk menentukan pengobatan yang terbaik. Setelah dipastikan kanker getah bening, yang dilakukan adalah kemoterapi sepanjang 4 kali. Dilanjutkan radiasi yang akan dilakukan hingga 25 kali. Dan kalau limfoma Hodgkin itu penanganannya adalah dengan kemoterapi dan juga radiasi. Randi udah melewati 4 kali kemoterapi yang dilakukan per 2 minggu sekali. Setelah 4 kali kemoterapi, dievaluasi lagi, di CT scan lagi gimana respon tubuhnya terhadap kemo tersebut. Alhamdulillah respon tubuhnya itu sangat baik gitu. Jadi tumornya itu ukurannya mengecil. Kemudian sekarang Randi lagi menjalankan terapi radiasi. Radiasi itu rencananya sih 25 kali. Sekarang dia kamu berapa sekarang? Kayak yang 10 sekarang. Oke, sekarang baru yang ke-10. Nanti di radiasi ke-15 dievaluasi lagi gimana responnya. Mengatasinya adalah dengan cara kemoterapi. Jadi pasien itu harus mendapatkan kemoterapi, biasanya 6 seri tergantung dari kondisi pasien tersebut. Jadi jarang yang mesti sampai dioperasi. Menjalani radiasi hingga 10 kali dari 25 kali yang direncanakan, ternyata sudah memberi efek bagi Randi. Sebab rambutnya mulai rontok dan hal itu terjadi pada saat kemoterapi ketiga sebelum dihentikan pada kemo keempat. Tapi beruntung kerontokannya tidak terlalu parah meski ada pantangan yang harus dilakukan dengan disiplin, yaitu pantangan menyiram bagian dada di saat mandi. Alhamdulillah, Masya Allah, Randi aku lihat sih dia benar-benar dapat efek samping kemo yang ringan banget, yang minor banget. Dia cuman cegukan doang, rontok ada, cuman bisa dilihat kan Banyak, sekarang rontoknya masih banyak sebenarnya, setiap mandi itu banyak, tapi masih ada juga sekarang, alhamdulillah. Iya, belum botak gitu. Iya, belum botak. Mungkin juga karena kemonya sampai saat ini kan hanya 4 kali gitu. Dia baru rontok tuh di kemo ketiga karena letak radiasinya ini di sepanjang dada sampai ke diafragma situ.
Jadi Randi nggak boleh basahin area dadanya, jadi mandinya ya harus kayak nyamping gitu, nggak boleh basah sama sekali. Yang namanya kemoterapi ya tentu adalah faktor-faktor yang efek sampingnya ya jelas. Tapi yang jelas memang pasien-pasien yang akan di kemoterapi itu harus secara umum kita bilang performance statusnya itu bagus gitu loh. Dia sehat, artinya dalam arti kata dia fisiknya secara fisik kuat gitu ya. Pada beberapa kemo bisa aja menyebabkan rambut rontok, tapi tidak semua. Jadi tergantung dari jenis kemo yang diberikan. Efek samping kemoterapi membuat rambut Randi mulai rontok. Tapi benarkah Arasya sudah bisa memahami kondisi ayahnya yang sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sejak mengetahui kondisi suaminya butuh support lahir batin, Tasya berusaha menghilangkan kesedihannya. Ia berusaha menjadi pendamping Randi yang sedang sakit sehingga seluruh kesedihan yang sempat hinggap di hatinya sudah ditepiskan. Tapi memang kepanikan akibat rasa kaget masih sering muncul dan dirasakan. Sebagai istri, Tasya juga bahagia karena suaminya mampu melawan penyakit yang hinggap di tubuhnya. Kita sih pastinya kaget, terus juga panik. Ya lumayan lah ya, lumayan panik juga, dan kayak nggak nyangka juga ya selama ini yang dirasakan Randi kayak sesek, pegel itu tuh ternyata karena ada tumor gitu, bukan karena cuman salah otot biasa. Secara pikiran gitu aku kayak mencoba untuk tegar, maksudnya nggak mau berlarut dalam kesedihan. Pasti sedih ada lah ya, siapa sih yang nggak sedih, maksudnya suaminya sakit gitu kan. Tapi mungkin badan aku justru yang kayaknya ngerasain stres dan segala emosinya gitu. Jadi ya rambut aku rontok banget, parah sih sampai tipis banget. Mana ada sih orang yang udah kepikiran gitu bakalan sakit, nggak, bener-bener di awal juga kaget banget. Iya pastinya nggak nyangka. Ya aku sangat kagum dan juga bangga ya sama Randi. Bersyukur juga karena Randi diberikan kekuatan dalam menghadapi ini semua. Dan selalu kita mencoba untuk selalu berpikiran positif, ikhlas dan semangat dalam menghadapi ini. Sebagai support system terbesar dalam hidup Randi, ya dari akunya juga nggak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan, nggak mau jadi orang yang menyerah dan nggak mau jadi orang yang sedih-sedih banget gitu kan. Kalau akunya sedih, Randinya juga tumbang, siapa yang mau ngajak Randi untuk bisa bangkit gitu. Tidak hanya memberi dukungan untuk suaminya yang sedang sakit, Tasya juga tampil sebagai ibu yang tegar. Ia tidak pernah menyangka putra pertamanya Arasya Wardana Bachtiar justru sangat memahami kondisi papanya yang sedang sakit. Memiliki rasa pengertian walau usianya baru genap 2 tahun, tapi Arasya tidak pernah merepotkan orang tuanya. Tasya bahkan terkagum-kagum karena di saat sedang mengurus Randi, sang anak justru tidak pernah menangis atau ingin ikut ke rumah sakit. Alhamdulillah Arasya tuh pengertian banget ya. Jadi dia, aku kan sering bolak-balik ke rumah sakit dan gak mungkin kan bawa Arasya. Dia itu mau gitu dititipin di rumah mertua aku atau sama mama aku, sama encus gitu. Dia nggak yang tantrum nangis-nangis. Beda banget kalau misalkan aku kayak misalkan mau ke supermarket gitu ya, itu tuh dia bisa langsung nangis. Maksudnya dia pas tahu aku pergi langsung nangis. Selama Randi masih pemulihan pasca operasi, Arasya alhamdulillah ngerti banget. Malah Arasya yang suka ingetin Randi gitu kalau Randi lagi kayak mencoba mau gendong
Papa aau. Dikit aja pada waktu itu. Terus dia ingetin. Aku juga kaget dia sampai bisa ngomong kayak gitu. Iya, dia bilang papa aau, jangan gendong Arya, kata dia kayak gitu. Nanti kalau papa udah sembuh baru papa gendong Ar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.